Halo Capricorn, selamat datang atau selamat datang kembali. Ini adalah reading tanpa batas waktu. Jadi kapanpun kamu nonton adalah waktu terbaik kamu untuk dapat pesan ini. Mohon maaf sebelumnya kalau jedanya agak lama ya. Oke, kita mulai dulu dari tema besar kamu adalah Nine of Wands. Ini adalah energi orang yang waspada, energi orang yang pernah kecewa, terluka. Jadi dia tuh kayak waspada, protektif sama hatinya. Pasang tembok juga bisa gitu karena lukanya belum kelar atau dia kayak nggak mau terluka lagi gitu. Dan ini konteksnya bisa apapun ya. Luka kecewa itu nggak cuma berhubungan dengan hubungan romantis saja gitu, tapi mungkin kehilangan hal-hal lainnya juga bisa gitu. Atau ada momen-momen yang mungkin dikhianatin, dibohongin, atau ada rencana yang nggak berjalan seperti maunya kita gitu. Nah ini kayak aku melihat kayak tema kamu tuh tentang protektif gitu loh, dan juga membuka hati lagi karena di sini kita bahas dulu oracle-nya. Yang pertama itu oracle-nya Leg Up. Leg Up itu berbicara tentang pertolongan, support, bantuan, semacam bantuan itu datang gitu kalau kamu butuh pertolongan. Tapi ini juga bisa untuk kayak entah kenapa aku dapat vibe untuk kamu belajar vulnerable, untuk minta tolong, atau ada orang-orang yang membantu kamu buka hati terima bantuan itu gitu. Kamu kayak apa ya, karena kamu segitunya bergantung gitu sama diri kamu atau percayanya cuma sama diri kamu aja, jadi kamu kadang bisa keras kepala, atau kamu nggak mau nyusahin orang, atau kamu nggak mau terlihat vulnerable gitu, rapuh gitu. Kalau berbicara soal vulnerable atau rapuh, gimana pun kita ini kan makhluk sosial ya, pasti ada momen dimana mau nggak mau kita akan butuh dibantu orang gitu ya. Dan ini ada part dimana sebagian dari kamu memang butuh support apapun ya, semacam emosional, ide, bantuan, misalnya pekerjaan, ada rekan di tim kamu atau mungkin anak buah kamu, atau bisa jadi juga gini, kalau misalnya konteksnya contoh gitu, kadang kamu juga bisa kayak keras kepala gitu ya, karena energi Capricorn tuh bisa jadi kayak aku mendapatkan energi bos gitu ya. Kalau bisa kamu memang bos gitu, kamu punya usaha, kamu punya anak buah, atau kamu punya semacam jabatan kamu cukup tinggi, jadi kayak karena kamu merasa sudah jadi tanda petik bos gitu ya, kamu kayak bisa nutup kuping dari input-input yang sebenarnya bisa apa yang memberi ide baru atau semacam solusi, karena kamu merasa gue bosnya gitu, jadi kamu kayak bisa menutup hal itu gitu. Semoga ini bisa dipahami ya. Nah ini kayak aku dapat pesan ini dari si kartu Leg Up. Nah berikutnya ini kayak energi kamu keluar, ini Capricorn, kata kuncinya Chief, mencapai. Kalau berbicara dedikasi, konsistensi, independen, udahlah itu kayak kalau kamu tuh kayak nggak usah dibahas lagi, udah paham semuanya pasti gitu ya. Praktikalitas juga, nah itu tadi cuman ada cumannya gitu, kayak untuk mencapai mimpi kamu kadang kamu butuh loh dibantu, disupport sama orang lain. Sesimpel support emosional, support kayak nyemangatin kamu ketika kamu lagi capek, orang-orang yang dengerin keluh kesah kamu. Bahkan pun kayak aku merasa bahkan untuk kamu cerita aja tuh sulit gitu lah, kayak sesimpel gue lagi capek nih, gue mau cerita, kayaknya kamu nggak bisa. Nah itu tuh kayak aku mendapatkan vibe seperti itu ya dari si kartu Capricorn ini yang berbicara tentang pencapaian gitu. Kamu butuh dibantu, kamu butuh disupport, jalan panjang kamu untuk sampai di titik tertentu gitu. Dan juga masukan, jangan sampai kayak ada semacam gengsi kamu atau merasa kamu yang kompeten, kamu yang bisa, kamu menutup input-input yang sebenarnya bisa konstruktif gitu ya. Tapi bisa dipahamin juga kalau misalnya input itu ketutup karena, atau bantuan itu ketutup karena mungkin karena tadi di awal aku sempat bahas tentang pernah kecewa, pernah terluka, mungkin ada momennya sekali-sekali kamu berharap sama orang lain terus kamu kecewa gitu, jadi kayak kamu merasa kapok untuk membuka hati lagi, minta tolong lagi, jadi rapuh lagi kayak, atau menunjukkan sisi rapuh kamu. Gue belajar nih untuk jadi vulnerable, tapi kok gue kecewa gitu. Nah ini bisa dipahami gitu, tapi kayak gini, momen kecewa itu akan selalu jadi bagian ya, selama kita masih jadi manusia, momen kecewa itu pasti akan ada. Cuman gimana kita bangkit lagi, gimana kita move on, gimana kita jalan lagi gitu sama hidup, bukan jadi apatis, jadi pasang tembok, terus jadi mukul rata semua situasi, semua orang-orang akan melakukan hal yang sama gitu ya. Aku melihat tema itu sih karena kartunya tuh banyak yang berulang gitu. Melihat tadi ya Nine of Wands, nah berikutnya tuh Nine of Wands juga ada tuh ya. Nih Nine of Wands-nya dikonfirmasi yang pertama
tadi itu dikonfirmasi sama Six of Wands. Six of Wands itu kan berada di puncak, berada di pusat perhatian, tapi karena mengkonfirmasi si Nine of Wands, mungkin ada momen dimana kamu lagi berasa jaya, berasa sukses, lagi happy-happynya, mungkin ada orang yang menyebarkan hal tertentu tentang reputasi kamu, atau kayak ada skenario-skenario di luar dugaan kamu, dan semacam hal itu kayak ambiar gitu ya. Ya, jadi itu yang bikin kamu kayak waspada, protektif, hati-hati. Nah, ini tema besarnya, cuman tadi aku bilang ya, apapun yang terjadi, kecewa itu akan selalu jadi bagian bumbu-bumbu kehidupan kita. Cuman masalahnya, apakah kita jadi apatis atau kita terus belajar untuk adaptasi gitu. Adaptasi karena hidup itu harus terus berjalan, oke? Nah, yang berikutnya itu, ini menarik nih. Page of Cups jadi blessing kamu, dikonfirmasi sama Hierophant. Entah kenapa, kayak aku merasa ada orang gini. Hierophant itu kan biasanya tentang struktur, tentang sesuatu yang dijalankan secara turun-temurun, kebiasaan-kebiasaan, bisa jadi juga berhubungan dengan apa ya, filosofi tertentu, keyakinan tertentu. Cuman kayak aku merasa nih ada orang yang kayak punya status gitu ya, entah karirnya oke, dia punya reputasi oke, terus dia mendekati kamu dalam konteks hubungan romantis, walaupun ya kayak dominannya ini gak ada tema hubungan romantis, tapi kayak aku dapat vibe seperti itu. Lalu yang berikutnya kayak semacam ada orang nih kayak bosnya atau yang punya jabatan gitu, kayak menawarkan kamu sesuatu, entahlah itu pekerjaan, bisnis, kerjasama. Nah, ini posisinya ada di blessing kamu, cuman itu tadi jangan sampai apapun yang terjadi di belakang, kayak karena tadi kamu protektif, kamu bisa menutup pandangan kamu untuk semua hal ini ya. Tapi tetap difilter, kamu juga harus kritis, dilihat gitu, apakah orangnya beneran oke, tawarannya beneran kayak masuk akal, semacam itu ya. Terus di bawahnya itu Queen of Swords jadi tantangan, dikonfirmasi sama Two of Cups. Mungkin ya sebagian dari kamu tuh di titik aku kasih contoh pakai dialog aja gitu, kayak apa lu menawarin, apalagi nawarin bisnis, nawarin kerjaan, mungkin secara nggak diucapkan gitu ya, secara verbal, tapi mungkin kayak di kepala kamu tuh kamu mikir kayak gitu. Atau kayak ada orang yang mendekatin kamu, udahlah nggak usah mikirin cinta-cintaan, bodo amat. Ya mungkin ada sebagian dari kamu tuh yang punya dialog seperti itu di dalam kepala kamu, tapi kalau masih berproses nggak apa-apa gitu. Cuman balik lagi ya, cuman jangan sampai itu jadi kayak template, kayak berkepanjangan gitu. Tadi kayak kamu menutup jalan untuk kayak mungkin kesempatan orang-orang yang sebenarnya baik untuk datang ke hidup kamu gitu ya. Mungkin ini bukan kamu gitu ya, mungkin kamu melihat ada orang-orang seperti ini yang segitu nggak bisa move on dari masa lalu, jadi dia melihat semua orang atau semua situasi dipukul rata, jadi dia segitu protektifnya sama hidupnya dia gitu, atau sama hatinya dia. Oke, yang berikutnya adalah Four of Cups nih. Lihat ya, tadi aku bilang banyak tema berulang kartunya. Di Four of Cups dikonfirmasi sama Nine of Wands. Itu aku cuma ngulang-ngulang apa yang aku pesan. Aku udah bilang pesannya di awal tadi, kayak mungkin ada sesuatu yang datang, tawaran orang-orang, cuman karena itu tadi ya, momen kecewa di waktu lampau gitu, kayak nutup jalan. Lihat di dasar deck kamu Five of Cups gini. Kalau aku tekankan ya, kalau masih berproses itu wajar gitu, kayak ya udah ngurusin diri kamu dulu, memproses emosi itu, pelan-pelan belajar ikhlas, wajar. Cuman kalau momennya udah lama banget tapi kayak protektifnya masih ada nih sampai sekarang nih, nah berarti belum apa ya, kayak belum move on gitu. Tapi balik lagi ya, karena aku cuman membaca apa yang ada di sini dan menginterpretasikan. Selebihnya kan kamu yang menjalanin gitu. Kalau masih mau mengeraskan hati nggak apa-apa. Mungkin yang bisa ngasih tahu kamu itu bukan aku gitu. Mungkin ada orang lain, mungkin ada YouTuber lain, mungkin ada reader yang lain, atau mungkin cara semesta berbicara kamu dengan cara yang lain juga bisa gitu ya. Oke, aku rasa segitu aja dulu readingnya. Semoga bermanfaat dan sampai ketemu di reading berikutnya. Bye.